Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Ratna, Aisyah Fatun, Asyifa Kamila, Ratu Dewi, Anggi Intan. Melalui video ini kami ingin menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan upaya penyelamatan diri saat dan pasca bencana banjir. Langsung saja, saya Aisyah Ratna dan rekan saya, Ratu Dewi, akan menjelaskan tentang upaya mengurangi risiko bencana dan upaya penyelamatan diri sebelum bencana. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pada saat pra-bencana atau sebelum terjadi bencana seperti 1. Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. 2. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. 3. Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. 4. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampak untuk rumah kita. 5. Mengetahui persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila anggota keluarga yang terkena banjir. 8. Mengetahui kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. 9. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. Saya Ratu Dewi akan menunjukkan penjelasan tentang upaya pengurangan risiko bencana sebelum terjadi banjir. 10. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 11. Mempertimbangkan asuransi banjir. 12. Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 13. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. 14. Menghindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. 15. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. 16. Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. 17. Melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. 18. Menggunakan air bersih dengan efisien. Selanjutnya, saya Anggi akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan pada saat terjadi bencana banjir. Yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kumbangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Yang ketujuh, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. Yang ke-8, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenis untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Yang ke-9, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Yang ke-10, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Yang ke-11, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena
karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Dan yang terakhir, saya Aisyah Afifatun dan satu rekan saya akan menjelaskan hal-hal yang dilakukan setelah terjadi bencana banjir. Beberapa hal yang dapat dilakukan setelah terjadi bencana banjir yaitu 1. Hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. 2. Waspada dengan instalasi listrik. 3. Hindari air yang bergerak. 4. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. 5. Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. 6. Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dan pihak yang berwenang. 7. Tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. 8. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Baiklah, hal-hal yang dilakukan selanjutnya adalah 9. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika ada terkena banjir. 10. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. 11. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan, pakaian, dan makanan. 12. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. 13. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. 14. Lakukan pemberantasan nyamuk, sarang nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk. 15. Terlibat dalam kaporisasi sumber gali, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan upaya penyelamatan diri pra, saat, dan pasca bencana banjir. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami jelaskan. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan diingat oleh para penonton. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.